Assalamualaikum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barshisha. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikitpun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah, rekayasa, maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, adakah di antara kalian yang mampu merusak Barshisha? Setan putih berkata kepada iblis, saya sanggup merusaknya. Lalu ia berangkat ke tempat Barshisha dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Lalu datang ke kuil Barshisha dan memanggilnya. Tetapi dia tidak menjawabnya. Barshisha tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tidak pula dia berbuka puasa, kecuali setelah berlalu 10 hari. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barshisha, maka dia berpura-pura salat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barshisha selesai dari salat dan ibadahnya, dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang salat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barshisha bertanya kepadanya, kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk salat, apa yang kamu perlukan? Dia menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku. Barshisha berkata, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin. Kemudian dia beranjak salat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak salat dan setelah itu Barshisha tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barshisha selesai salat, dia melihat setan sedang berdiri salat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, apa yang kamu butuhkan? Setan menjawab, saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu. Lalu dia memberi izin naik di kuil dan beribadah bersama Barshisha beberapa waktu, tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barshisha merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah bersama Barshisha, setan berkata kepadanya, saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. Kemudian Barshisha merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Ketika setan hendak meninggalkannya, setan berkata kepada Barshisha, sesungguhnya aku mempunyai beberapa doa yang akan aku ajarkan kepadamu supaya kamu dapat beramal dengannya, karena doa itu lebih baik dari apa yang engkau kerjakan. Dengan doa ini Allah akan menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang gila. Barshisha menjawab, aku tidak ingin menjadi tabib atau menjadi orang yang dapat menyembuhkan orang lain, karena hal ini akan menyibukkanku dari ibadah. Aku khawatir kalau manusia akan mengetahui hal ini, maka mereka akan menggangguku dalam peribadatanku. Namun, setan tetap saja mengajarinya. Kemudian kembalilah setan kepada iblis. Lalu iblis berkata, demi Allah, engkau telah menghancurkan lelaki itu. Iblis pun berkata lagi, pergilah wahai Abiat, setan putih. Ia pergi kepada seorang lelaki lalu ia mencekiknya. Kemudian ia menjelma seorang tabib lalu berkata kepada keluarganya, sesungguhnya anakmu ini dalam keadaan gila, apakah kamu ingin ia diobati? Mereka menjawab, ya. Ia berkata, namun aku tidak mampu mengobati penyakit ini, tetapi akan aku tunjukkan kepada seseorang yang apabila dia berdoa kepada Allah, maka sembuhlah ia. Pergilah kamu kepada Barshisha, sesungguhnya dia memiliki beberapa doa yang apabila dia berdoa kepada Allah niscaya akan dikabulkan. Mereka pun pergi kepada Barshisha dan meminta untuk diobati. Barshisha pun berdoa dengan doa yang telah diajarkan setan putih tadi, lalu setan pergi meninggalkan anak itu. Demikianlah, setan putih terus mengganggu manusia lain dan menyuruhnya untuk berobat kepada Barshisha dan meminta doa kepadanya untuk kesembuhan, dengan tujuan untuk mengganggu peribadatan Barshisha. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah Raja Bani Israel. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dengan menjelma menjadi seorang dukun. Ia bertanya kepada saudara-saudaranya, inginkah kalian agar saudarimu itu aku obati? Mereka menjawab, ya.
Ia berkata, penyakit yang menimpa saudarimu itu sangat keras yang tidak mampu aku mengobatinya. Namun aku akan menunjukkan kepadamu seorang yang dapat dipercaya, yang mana engkau dapat meminta doa kepadanya. Apabila ilmu gaibnya datang, niscaya dia akan berdoa untuk kesembuhannya itu, hingga nanti engkau akan yakin bahwa saudarimu akan sehat kembali dan hilang penyakitnya. Mereka berkata, siapakah orang itu? Setan menjawab, Barshisha. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kami dapat menghadapnya, sedangkan ia orang yang tinggi martabatnya dalam ibadah? Setan menjawab, hendaklah kamu berada di samping peribadatannya hingga mendekatinya, lalu engkau menemuinya. Kalau engkau tidak menemuinya, maka tinggalkanlah saudarimu itu di sampingnya. Kemudian katakanlah kepadanya, saudariku ini sebagai amanah bagimu, maka hendaklah engkau obati dia. Mereka pun menuruti nasihat setan putih untuk pergi ke tempat Barshisha itu. Kemudian dia meminta Barshisha untuk mengobatinya. Barshisha pun enggan dan menolak permintaan mereka. Namun mereka berdiam sementara di dekat kuilnya sebagaimana yang diperintahkan oleh setan putih, lalu meninggalkan saudarinya itu di dekat kuilnya, seraya berkata, ini saudari kami. Setelah selesai dalam salatnya, ia menoleh kepada gadis yang begitu cantik itu, kemudian ia meninggalkannya walaupun tersentuh dalam hatinya sesuatu yang lain. Datanglah setan mengganggu gadis itu dengan mencekiknya. Lalu Barshisha berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai salat lagi. Setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barshisha, gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan setan pun berhasil. Barshisha menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barshisha, celaka kamu Barshisha, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat? Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. Maka Barshisha masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barshisha mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barshisha kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya, wahai Barshisha, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami? Dia menjawab, setan datang dan aku tidak mampu melawannya. Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Pergilah mereka kepada Barshisha, lalu bertanya, apa yang engkau kerjakan dengan saudari kami? Ia menjawab, bukankah telah aku beritahukan tentang hal itu, yakni dia dibawa setan? Mereka merasa malu dengannya, lalu mereka mengatakan, demi Allah kami tidak menuduhmu, mereka pun pergi. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mereka bersama pasukan dan para pemuda mendatangi kuil Barshisha dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barshisha dan menangkapnya lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barshisha, kamu membunuhnya kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu, sehingga akhirnya Barshisha mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya seraya berkata, apakah engkau mengenalku? Barshisha menjawab, tidak. Setan berkata lagi, akulah temanmu yang telah mengajarkanmu beberapa doa, lalu doa itu dikabulkan bagimu. Tapi alangkah sayangnya tatkala engkau diberi amanah, engkau pun berkhianat kepada keluarganya. Aku menyangka engkau adalah orang yang paling kuat beribadah di antara Bani Israel, bukankah engkau masih hidup? Ia pun terus menggodanya. Kemudian dia berkata lagi kepada Barshisha, tidaklah cukup dengan kesalahan yang engkau perbuat hingga engkau telah menyiksa dirimu. Jiwamu tertawa,
Demikian pula kamu telah ditertawakan oleh kebanyakan manusia. Apabila engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Barshisha menjawab, jadi apa yang harus aku perbuat? Setan putih mengatakan, maukah kamu aku beri kesempatan, sehingga aku mampu menyelamatkanmu dari keadaan seperti ini? Aku akan memalingkan mata pasukan tentara itu, dan aku akan melepaskanmu dari tempat ini. Lalu Barshisha mengatakan, apa perbuatan itu? Setan putih mengatakan, engkau harus sujud kepadaku. Barshisha mengatakan, aku akan melakukannya. Maka Barshisha pun sujud kepadanya. Kemudian setan putih berkata, hai Barshisha, inilah yang aku kehendaki darimu sebagai kesudahan dari ibadah-ibadahmu, kamu telah mengingkari Tuhanmu. Sekarang aku melepaskan diri dari apa yang engkau perbuat, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Kitab Tafsir Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Qiyas Al-Hasir, 16-17 di Juz 18.